Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazriel Alimnan Rashid dengan NIM A1262481 dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Haloleo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dengan strategi Project Based Learning atau PJBL dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Akuntansi. Teman-teman harus tahu bahwa materi ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana transaksi keuangan dicatat, diproses, hingga menghasilkan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Saya harap teman-teman dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. A. Pendahuluan. Perusahaan jasa merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan. Berbeda dengan perusahaan dagang atau manufaktur, perusahaan jasa tidak menghasilkan barang berwujud, melainkan memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contoh perusahaan jasa di sekitar kita adalah usaha laundry, salon, bengkel motor, fotokopi, rumah makan, jasa transportasi, biro perjalanan, dan layanan kesehatan. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya mata pelajaran akuntansi, perusahaan jasa menjadi materi dasar untuk mempelajari siklus akuntansi. Pencatatan akuntansi perusahaan jasa relatif lebih sederhana dibanding perusahaan dagang atau manufaktur, sehingga cocok dijadikan fondasi awal. Namun kenyataannya, banyak siswa yang menghafalkan prosedur akuntansi tanpa benar-benar memahami alurnya. Misalnya, mereka tahu cara membuat jurnal umum, tetapi tidak tahu bagaimana kaitannya dengan buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Hal ini yang menyebabkan pembelajaran terasa kaku dan kurang bermakna. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Salah satunya adalah strategi pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Melalui PJBL, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengerjakan proyek nyata berupa penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan mendekatkan siswa pada dunia nyata. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini dengan strategi Project Based Learning atau PJBL, siswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan tahap-tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang ketiga, mencatat transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal umum dengan benar. Yang keempat, memposting jurnal ke buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi yang memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa yang meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang kedelapan, menyajikan hasil kerja dalam laporan proyek dan presentasi kelompok. C. Materi pokok. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu untuk mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, produk yang dihasilkan berupa jasa, bukan barang. Yang kedua, pendapatan utama berasal dari pemberian jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, beban yang muncul biasanya berupa gaji, sewa, listrik, air, perlengkapan, dan lain-lain. Yang keempat, laporan keuangan fokus pada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Tahap-tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, siklus ini umumnya terdiri dari 10 tahap utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Nah, dalam tahap awal siklus akuntansi, setiap transaksi dianalisis apakah berpengaruh terhadap posisi keuangan seperti aset, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contoh transaksinya itu ada pembayaran gaji, penerimaan jasa, pembelian perlengkapan, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pencatatan dalam jurnal umum.
Semua transaksi yang telah dianalisis dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Semua pencatatan menggunakan prinsip debit dan kredit. Contohnya, diterima pendapatan jasa tunai sebesar 5 juta rupiah. Ditulis di sebelah debit dengan nama akun kas karena menerima jasa secara tunai. Sedangkan di bagian posisi kredit ditulisnya pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, diposting ke buku besar. Data dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar sesuai akun masing-masing. Buku besar akan menunjukkan saldo terbaru tiap akun. Contoh akun dalam buku besar perusahaan jasa yang pertama ada kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyusunan neraca saldo, di mana disusun dari saldo akhir semua akun ke dalam buku besar dengan tujuan untuk memastikan jumlah debit sama dengan kredit. Neraca saldo berfungsi sebagai dasar untuk membuat penyesuaian. Selanjutnya, yang kelima ada penyusunan jurnal penyesuaian, di mana dilakukan di akhir periode agar akun mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penyesuaian diperlukan karena ada transaksi yang belum dicatat atau masih perlu diperhitungkan. Contoh jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang pertama, perlengkapan terpakai, beban sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan penyusutan peralatan. Yang keenam ada penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian dicatat, disusun neraca saldo baru. Neraca saldo ini lebih akurat dan siap digunakan untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya yang ketujuh ada penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, disusunlah laporan keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, di mana menunjukkan pendapatan jasa dan beban untuk mengetahui laba atau rugi. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, di mana menunjukkan perubahan modal pemilik akibat laba atau rugi dan prive. Yang ketiga ada neraca, di mana menunjukkan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas di sini hanya opsional, di mana menunjukkan aliran kas masuk dan keluar. Yang kedelapan ada penyusunan jurnal penutup. Tujuannya untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive, sehingga saldo menjadi nol di awal periode berikutnya, yang akhirnya saldo dipindahkan ke akun modal. Contohnya itu pendapatan jasa di debit, beban di kredit, modal debit atau kredit sesuai dengan modal debit atau kredit sesuai dengan hasil. Selanjutnya nomor 9 ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Disusun setelah semua akun nominal ditutup. Hanya berisi akun real seperti aset, kewajiban, dan modal yang akan dilanjutkan ke periode berikutnya. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik di sini hanya opsional, yang hanya digunakan pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Tujuannya agar pencatatan transaksi rutin pada periode berikutnya akan lebih mudah. Contohnya itu, jika ada beban gaji yang masih harus dibayar di akhir periode, maka di awal periode baru bisa dibuatkan jurnal pembaliknya. Strategi pembelajaran dengan Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama, membuat pertanyaan yang esensial, di mana guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan membuat pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa dari transaksi harian hingga laporan keuangan. Yang kedua, perencanaan proyek, di mana siswa dibagi ke dalam kelompok. Tiap kelompok memilih atau menentukan suatu jenis usaha, misalnya laundry, salon, bengkel, fotokopi, warnet, atau usaha lainnya. Guru memberikan data transaksi sederhana, atau siswa bisa mencari data usaha di sekitar mereka. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek. Di minggu pertama, guru dan siswa mengidentifikasi transaksi.
sehingga dibuatnya jurnal umum. Di minggu kedua, memposting ke buku besar. Di minggu ketiga, membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di minggu keempat, membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Di minggu kelima, penyusunan laporan proyek dan presentasi. Yang keempat, pelaksanaan proyek, di mana siswa bekerja secara kolaboratif dalam kelompok. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan bimbingan. Setiap kelompok menghasilkan produk berupa laporan keuangan yang lengkap. 5. Penilaian proyek. Guru menilai berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, produk akhir yang dimana laporan keuangan lengkap dan benar. Yang kedua, proses kerja, di mana kerjasama, kedisiplinan, dan keaktifan siswa. Yang ketiga, sikap, di mana tanggung jawab, komunikasi, dan partisipasi siswa. Dan yang terakhir adalah presentasi, di mana kemampuan menyampaikan hasil kerja di depan kelas. Selanjutnya, refleksi, di mana guru dan siswa mendiskusikan kesulitan yang dihadapi. Guru menyampaikan kesalahan umum, misalnya salah pada debit kredit atau lupa menyesuaikan akun. Guru menyimpulkan manfaat PJBL dalam memahami siklus akuntansi. Contoh proyek usaha jasa laundry, Ilham Laundry, di mana guru memberikan data transaksi seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini. Data transaksi Mei tahun 2025. Yang pertama, pemilik menyetor modal sebesar 10 juta. Yang kedua, membayar sewa gedung sebesar 2 juta. Yang ketiga, membeli perlengkapan laundry secara tunai 1.500.000. Yang keempat, menerima pendapatan jasa sebesar 3 juta. Yang kelima, membayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Dan yang keenam, membayar listrik sebesar Rp500. Guru memberikan tugas kepada siswa. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Yang kedua, memposting ke buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo. Yang keenam, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang keenam, sajikan hasil dalam bentuk laporan kelompok dan presentasi. Produk akhirnya, laporan keuangan lengkap usaha laundry Ilham Laundry, di mana presentasi kelompok yang menjelaskan langkah-langkah siklus akuntansi. Kelebihan PJBL dalam materi siklus akuntansi. Yang pertama, belajar kontekstual, di mana siswa dapat belajar dari kasus nyata, bukan hanya sekedar teori saja. Yang kedua, aktif dan mandiri, di mana siswa dilibatkan dalam proses pencatatan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Proyek dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, memperkuat pemahaman. Siswa menyusun laporan keuangan dari awal hingga akhir. Yang kelima, mempersiapkan dunia kerja, di mana melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam profesi akuntansi. Kekurangan dan solusi. Dalam strategi project based learning ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Proyek PJBL memakan waktu lebih dari 1 pertemuan. Solusinya, guru mengatur timeline jelas dan kerjakan secara bertahap. Yang kedua, siswa pasif bisa tertinggal, di mana ada anggota kelompok yang kurang aktif dalam berkelompok. Solusinya, pembagian tugas yang merata dan monitoring guru. Yang ketiga, kompleksitas penilaian. Menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sekaligus. Solusinya, guru menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Penutup. Materi siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan dasar penting dalam mempelajari akuntansi. Dengan menggunakan strategi Project Basic Learning atau PJBL, siswa dapat belajar lebih aktif, kontekstual, dan bermakna. Melalui proyek nyata, siswa mampu menghubungkan teori akuntansi dengan praktik, mengasah keterampilan yang sama, berpikir kritis, serta menghasilkan produk berupa laporan keuangan yang dapat dipresentasikan. Dengan demikian,
Pembelajaran siklus akuntansi tidak hanya membuat siswa paham materi, tetapi juga menyiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan nyata. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena yang sempurna hanyalah Allah sahaja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.